Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Istidraj, sebuah kata yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, namun kata tersebut sangat penting untuk kita pahami. Istidraj merupakan bentuk tipu daya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang yang sering melakukan maksiat dan jarang beribadah, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan. Istidraj dapat terjadi dalam berbagai bentuk kenikmatan seperti harta, kekuasaan, dan kedudukan. Manusia seringkali terlena dengan kenikmatan tersebut dan lupa bahwa semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema video kami kali ini adalah Istidraj, jebakan kenikmatan yang menjerumuskan manusia ke dalam kebinasaan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui, dan aku akan memberikan tanggung waktu kepada mereka. Sungguh rencanaku sangat tangguh. Quran Surah Al-A'raf 182 sampai dengan 183. Banyak orang yang terjebak dalam istidraj karena mereka merasa bahwa kenikmatan yang mereka dapatkan adalah anugerah yang memuliakan. Padahal sebenarnya kenikmatan tersebut adalah sebuah ujian yang harus dihadapi. Istidraj dapat membuat manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa bahwa mereka tidak membutuhkannya lagi. Istidraj seringkali menipu manusia dengan mengalihkan perhatian mereka dari kebenaran yang sebenarnya dan membuatkan mereka terhadap bahaya yang mengintai di balik kenikmatan yang mereka rasakan. Contoh dari istidraj dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang yang gemar melakukan maksiat, namun hidupnya terus dilimpahi kenikmatan. Seseorang yang tidak sholat, namun tetap merasa hidupnya baik-baik saja. Semua contoh-contoh tersebut adalah tanda-tanda istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menjadi jebakan bagi seseorang yang tidak menyadari bahwa kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya adalah ujian. Oleh karena itu, kita harus selalu beribadah dan menghindari maksiat agar tidak terjebak dalam istidraj. Jika seseorang terjebak dalam istidraj, maka ia akan merasa senang dan nyaman dengan kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ia jarang atau bahkan tidak pernah beribadah. Hal ini dapat membuat seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semakin gemar dalam berbuat maksiat. Seseorang yang terjebak dalam istidraj akan merasa hidupnya lancar-lancar saja, namun sebenarnya ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj dapat membuat seseorang lupa akan hakikat hidupnya dan tidak menyadari akibatnya, hingga pada saatnya Allah akan mencabut semua kesenangan sampai mereka termanggu dalam penyesalan yang terlambat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.
Quran Surah Al-An'am ayat 44. Untuk terhindar dari istidraj, kita perlu meningkatkan keimanan dengan selalu beribadah dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan hidayah dan perlindungan dari segala bentuk ujian, termasuk istidraj. Dalam ajaran Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hukuman tertentu yang diberikan kepada umatnya apabila mereka melanggar ajarannya. Dan salah satu hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istidraj. Istidraj sejenis perangkap bagi umat manusia di mana mereka yang durhaka kepada Allah tampak semakin makmur, sukses dan sejahtera. Akan tetapi sejatinya peningkatan kemakmuran adalah tundaan untuk azab Allah yang nantinya diberikan kepada orang itu. Istidraj adalah sebuah ujian terselubung di balik sebuah kenikmatan dunia yang dirasakan oleh umat manusia. Istidraj diambil dari kata daraj yang berarti angsuran. Umumnya, orang yang diistidraj akan diberikan kelimpahan sedikit demi sedikit tanpa mereka sadari. Sebagian ulama mengungkapkan tanda-tanda istidraj adalah: 1. Durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Terperdaya dengan ketenangan waktu. Dan yang ketiga, mengandung penundaan siksa atas kewajiban sampai padanya. Hal-hal tersebut merupakan tipu daya yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, yang berarti setiap kali mereka bermaksiat, Allah akan memperbaharui nikmat mereka. Pada dasarnya, istidraj dimiliki oleh orang-orang sebagai berikut. Yang pertama, musyrik atau kufur. Yang kedua, orang-orang yang sombong. Yang ketiga, senang meremehkan orang lain. Yang keempat, orang yang semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya, fokus memenuhi hawa nafsu. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari istidraj, yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mengingatnya dikala senang atau susah. Selain itu, kita bisa juga menghindari istidraj dengan taat beribadah dan selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah dan merasa tenang dalam kemaksiatan. Ibaratnya, tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang, gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu siksaan Allah datang sekonyong-konyongnya. Dalam tasawuf Imam Al-Ghazali, istidraj artinya pembiaran, yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang memalukan atau maksiat. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya adalah murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya, istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang-orang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesali atas kemaksiatan yang terus dilakukannya. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya langsung dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah,
bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diinginkan dengan serba-serbi kemaksiatannya, maka pemberian yang demikian adalah istidraj. Berikut ciri-ciri istidraj yang perlu kita pahami. 1. Pekerjaan dan rezeki di dunia berjalan lancar meskipun tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merasa begitu tenang dan tentram meskipun tidak pernah menjalankan ibadah dan sering melakukan maksiat. 3. Jarang terkena penyakit walaupun sering melakukan perbuatan maksiat dan lalai beribadah. 4. Merasa segala kenikmatan yang didapatkan di dunia semata karena usaha sendiri tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, jarang ditimpa musibah meskipun tidak pernah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj dapat membuat seseorang merasa puas dengan kehidupan mereka yang salah atau dosa, dan mereka mungkin kehilangan kesadaran akan kebenaran dan konsekuensi perbuatan mereka. Mereka mungkin tidak lagi mencari kebaikan atau menjaga hubungan yang benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istidraj dapat mengarah pada kehilangan petunjuk ilahi dan kesadaran spiritual. Seseorang yang terjebak dalam istidraj mungkin tidak lagi merasakan dorongan untuk memperbaiki diri, mencari kebenaran, atau mengikuti jalan yang benar. Demikian sahabat, istidraj kenikmatan yang menipu. Semoga kita sekeluarga dijauhkan dari istidraj dan senantiasa diampuni segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita semua, mari kita memperbanyak ibadah, mengingat Allah, serta memperbanyak rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.